teman-teman, perkenalkan nama saya Sefaknya Fadila, bisa dipanggil Safa. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang apa aja apa sih pengertian kebijakan fiskal serta penerapan, tujuan, dan saya akan memberikan contoh-contoh nyata di Indonesia yang berkait dengan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu dapat kita artikan sebagai kebijakan atau aturan strategi suatu pemerintahan dalam mengatur pengeluaran dan penerimaan dalam suatu negara agar suatu negara tetap stabil dan juga berkembang. Nah, dari kebijakan fiskal itu kita dapat lihat pada slide-slide yang saya sudah bikin pada PPT Canva, dan juga saya akan menjelaskan tujuan-tujuan serta fungsi-fungsi dari kebijakan fiskal itu. Inilah PPT yang sudah saya bikin agar dapat lebih jelas dipahami dan dimengerti. Yang pertama, dalam kebijakan fiskal itu ada pengertian fiskal, yaitu kebijakan fiskal adalah strategi atau rencana yang dilakukan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan dalam suatu negara agar tetap stabil dan juga dapat berkembang. Salah satu tindakan yang harus dilakukan yaitu dengan cara memperbaiki ekonomi dalam suatu negara dengan usaha menekan pendapat. Nah, tahap selanjutnya saya akan membahas fungsi-fungsi kebijakan fiskal itu sendiri. Nah, kebijakan fiskal sendiri itu ada 5. Yang pertama itu kebijakan alokasi, yang dimana kebijakan alokasi adalah menentukan bagaimana dana itu dengan tepat dialokasikan dalam suatu negara. Nah, dalam artian bagaimana pemerintah bisa menyisihkan suatu dana untuk beberapa daerah yang mengalami krisis ekonomi, atau bagaimana pemerintah mengefektivitaskan atau mengefisienkan suatu perekonomian dalam suatu daerah. Nah, kebijakan yang kedua dari kebijakan fiskal itu ada kebijakan distribusi, yang dimana kebijakan distribusi itu adalah menentukan bagaimana lebih spesifiknya segmen akan dibagikan atau didistribusikan ke beberapa aspek ekonomi agar terbagi secara merata. Misalnya dana 1 triliun oleh pemerintah akan dibagikan untuk berbagai program-program dalam mensejahterakan sosial. Yang ketiga dari kebijakan fiskal itu kebijakan stabilisasi, yang dimana kebijakan stabilisasi itu kayak seperti menstabilkan perekonomian dalam suatu daerah. Bagaimana pemerintah bisa menstabilkan atau menyamaratakan setiap daerah-daerah dalam suatu negara. Jadi dana-dana tersebut akan terbagi secara merata dalam suatu daerah, dalam suatu negara. Atau terbagi secara merata. Yang kedua, yang saya akan jelaskan agar lebih jelas dan kalian dapat melihatnya dan dapat mengerti, yaitu peran dan fungsi kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal dapat berupa mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Nah, yang tadi saya jelaskan yaitu yang pertama ada fungsi alokasi. Nah, fungsi alokasi ini adalah fungsi yang menentukan dengan tepat bagaimana dana akan dialokasikan, yaitu mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
Yang kedua ada fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi ini untuk menentukan lebih spesifik bagaimana dana tersebut akan didistribusikan ke seluruh setiap segmen ekonomi. Misal pemerintah mungkin mengalokasikan 1 triliun terhadap program kesejahteraan sosial. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi, yaitu menentukan stabilnya suatu perekonomian dalam suatu negara. Nah, yang keempat atau fungsi terakhir dalam kebijakan fiskal itu fungsi pembangunan, yaitu fungsi pembangunan inilah yang akan menunjukkan perekonomian suatu negara atau daerah dapat berkembang atau terbagi secara merata. Nah, setelah membahas pengertian serta fungsi-fungsi dari kebijakan fiskal, di sini saya akan membahas tentang contoh tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama itu dapat kita lihat nanti pada slide PPT kita, yaitu memacu pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua itu ada menjaga stabilitas harga, dan yang ketiga mendorong laju investasi, dan yang keempat ada meningkatkan potensi sumber daya alam atau sumber daya manusia. Yang kelima ada mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah saya menjelaskan tentang pengertian, tujuan, serta fungsi dan peran kebijakan fiskal, saya akan pada saat ini saya akan mengasihkan beberapa contoh nyata di Indonesia ini tentang kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada tax amnesty yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dan juga subsidi bahan bakar. Nah, yang selanjutnya agar lebih jelas, saya akan memperlihatkan slide tentang tax amnesty yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan juga subsidi bahan bakar pada slide PPT kita. Nah, dapat kita lihat dalam PPT kita, yaitu yang pertama memacu pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam salah satu fungsi dalam memacu pertumbuhan ekonomi itu mengatur pendapatan negara, maka kebijakan fiskal itu diharapkan mengeluarkan banyak inovasi baru dalam bidang ekonomi yang nantinya menjadi solusi peningkatan perekonomian tersebut. Nah, pemerintahan itu kan mengatur pengeluaran atau pemasukan dalam dana dalam suatu daerah. Nah, maka kalau pengaturannya secara tepat pasti akan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih besar atau yang lebih maju. Namun kebalikannya, kalau pemasukan dan pengeluaran tidak diatur secara baik dalam suatu pemerintahan, maka pertumbuhan dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat atau bisa dapat mengakibatkan krisis perekonomian. Nah, yang kedua dalam tujuan kebijakan fiskal itu menjaga stabilitas harga. Yang faktornya itu kenaikan harga barang yang mendadak kayak tinggi atau naik, karena biasanya ini terdapat adanya tindakan curang seperti monopoli dan penimbulan komoditi. Nah, pemerintahan dapat mencegahnya dan memberantas hal tersebut dengan kebijakan fiskal agar harga barang kembali stabil hingga terjangkau oleh masyarakat. Yang ketiga itu ada mendorong laju investasi, yang dimana dibutuhkan iklim investasi yang baik agar investor dapat menaruh uangnya pada suatu negara dengan baik. Tidak bisa dicapai begitu saja. Dibutuhkan kebijakan fiskal guna menunjukkan stabilnya ekonomi sebuah negara sehingga mampu mendorong kepercayaan investor agar mengucurkan dananya. Jika mampu meningkatkan laju investasi, negara tentu akan diuntungkan dengan masuknya pendapatan dari pajak usaha. Yang keempat itu ada peningkatan potensi sumber daya manusia. Nah, peningkatan potensi sumber daya manusia ini masih berkaitan dengan poin sebelumnya. Jika laju investasi tinggi, maka ada kemungkinan terbukanya lapangan pekerjaan atau lowongan kerja baru dan akhirnya menyerap tenaga kerja. Hasilnya tentu akan mengurangi pengangguran dan sumber daya manusia akan meningkat.
Dan juga kebijakan fiskal itu dapat membantu meningkatkan sumber daya manusia ini lewat program Kartu Pelajar Pintar, dan juga program tersebut mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja usia produktif sehingga mampu bersaing di dunia kerja dan nantinya menaikkan taraf ekonomi negara. Yang kelima, ada mewujudkan keadilan sosial. Nah, terakhir dalam tujuan kebijakan fiskal itu, salah satu contoh dari mewujudkan keadilan sosial adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Kementerian Keuangan. Program tersebut merupakan langkah pemerintah dalam melindungi dan mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor real dan sektor keuangan dalam menjalankan usaha selama pandemi COVID-19. Dengan diadakannya program tersebut, perekonomian masyarakat tetap terjaga sehingga kondisi negara turut stabil. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang tujuan kebijakan fiskal, memberikan contoh nyata terhadap kebijakan fiskal yang ada di Indonesia. Nah, setelah saya menjelaskan tentang pengertian, tujuan, serta fungsi dan peran kebijakan fiskal, nah pada saat ini saya akan mengasihkan beberapa contoh nyata di Indonesia ini tentang kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada tax amnesty yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan juga subsidi bahan bakar. Nah, yang selanjutnya agar lebih jelas saya akan memperlihatkan slide tentang tax amnesty yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan juga subsidi bahan bakar pada slide PPT kita. Nah, dapat kita lihat di sini pada slide-nya ini adalah contoh nyata kebijakan fiskal. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan itu tax amnesty, yaitu tax yang dilakukan Presiden Joko Widodo, yaitu merancang program amnesty pajak di tahun 2017. Banyaknya laporan penunggakan pajak dan individu yang tidak dilaporkan jumlah kekayaannya, sehingga pemerintahan memutuskan untuk meluncurkan program tax amnesty. Dihilangkannya sanksi administrasi, pidana, dan juga denda keterlambatan pembayaran pajak mampu membuat pemasukan negara meningkatkan hingga 130 triliun rupiah. Ini adalah sebuah bukti kenapa kebijakan tersebut perlu dilakukan oleh sebuah negara. Nah, yang kedua, contoh nyata dari kebijakan fiskal itu ada subsidi bahan bakar, yaitu pengurangan jumlah subsidi BBM merupakan contoh lain kebijakan fiskal. Saat harga jual bahan bakar menjadi mahal, pemerintah mampu mengalokasikan dana yang dimiliki untuk kebutuhan yang lebih penting. Nah, itulah contoh-contoh nyata kebijakan fiskal dari saya. Nah, sekian dari saya tentang kebijakan fiskal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.